Tapi begitu udah masuk ke liang lahat gini, waktu dibuka itu bukan jenazahnya bapak, ternyata suaminya dia loh. Berarti si Jauhar. Oktober 2015 di Kediri ada satu keluarga, namanya bapaknya adalah Suroso. Pak Suroso ini punya toko bangunan. Asetnya lumayan banyak. Dia punya toko bangunan udah pasti. Habis itu rumahnya juga lumayan gede. Udah gitu dia punya las bidang tanah gitu. Sama perhiasannya itu lumayan banyak. Nah, Pak Suroso ini punya 3 orang anak, Der. Anak pertamanya namanya adalah Adrian. Adrian ini umurnya 38 tahun, punya istri namanya Nadia, umurnya 35. Anak keduanya Pak Suroso ini namanya Jauhar, umurnya 35 tahun. Dia juga sudah berkeluarga. Nah, yang ketiga yang aku bilang tadi anak satu-satunya perempuan ini namanya adalah Rena. Usianya 31 tahun. Rena juga sama, udah menikah juga, sudah punya 2 orang anak juga. Long story short, Pak Suroso ini kan udah tua guys ya. Makin hari kondisi kesehatannya itu makin menurun. Sampai akhirnya ada satu waktu nih, tanggal 25 Oktober 2015, dikumpulin lah anak-anak dia sama Pak Suroso. Kumpul lah mereka hari itu di rumahnya Pak Suroso ini. Nah, pas semuanya udah kumpul nih sama Pak Suroso lah, mereka suruh kumpul di kamarnya Pak Suroso. Nah, ternyata kumpulnya 3 orang anak ini yang dikumpulin sama bapaknya ini, mereka mau membahas warisan. Gak banyak obrolan hari itu, langsung to the point. Dibagilah aset-aset ini. Nah, si Adrian anak pertama ini dia dapat warisan rumah yang ditinggali sama Pak Suroso ini sama toko bangunan punya Pak Suroso. Sementara si Jauhar ini dia dapat aset tanah yang ku bilang tadi. Inilah dikasih sama si Jauhar. Sementara si Rena, emas, perhiasan, segala macam peninggalan dari almarhum istrinya Pak Suroso ini, inilah yang dikasih sama si Rena. Sama beberapa uang tabungannya Pak Suroso. Sampai pada akhirnya di tanggal 29 Oktober 2015, Pak Suroso lah mengembuskan nafas terakhir. Jadi waktu itu setelah pembagian harta warisan Gunung Kidul segala macam itu, Rena tuh sempat ngegerutu sama lakinya si Iqbal ini. Wah, aku nih dapatnya cuma emas aja nih sama tabungan bapak aja gitu. Yang lain mas pada dapat tanah lah, pada dapat rumah lah tuh kalau gitu. Nah, sama Iqbal, oh ya udahlah kalau gitulah, aku ajaklah kau ke sini nih. Nah, diajaklah si Rena ini, istrinya si Iqbal ini, ke dukun. Si Nadia ini istrinya Adrian itu jam 23.40 kayak jam 12 kurang seperempat gitu, beres-beres di dapur. Pas dia lagi beres-beresin dapur itu, si Nadia inilah nyium bau kemenyan gitu, kayak ada orang bakar kemenyan. Tapi pikir dia juga di sekeliling rumah dia nggak ada orang bakar kemenyan jam segitu. Berapa jam setelah itu, di Adrian inilah juga bangun dia. Dia juga nyium yang sama kayak yang dicium bininya, kayak bau kemenyan gitu loh. Siapa bakar kemenyan? Pagi harinya adik dia ini nelpon ke Jauhar, "Kak, aku nih semalam nih ngeliat jam bapak di rumah gitu. Tapi aku nih nggak pernah ngerasa ngebawa jam bapak nih ke rumah. Sama nggak cuma itu aja kak. Kemarin malam nih istriku nih mimpi dia ngigo teriak-teriak dia. Dia ini kayak ngeliat jenazahnya bapak waktu mau dimakamin